Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita memulai acara Mana Rema pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan, anugerah-Mu yang besar yang sudah membangunkan kami kembali hingga kami memulai aktivitas kami dari pagi ini hingga sampai malam hari nanti. Mari Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu hingga kami boleh tetap berjalan di jalan-jalan pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri tanpa penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Mana Rema, yaitu renungan singkat pada pagi hari ini yang boleh memberikan bekal bagi setiap aktivitas kami. Untuk itu mari kita beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan penjaga hidupku. Ya, Tuhan penjaga hidupku. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama dan kedua. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur yang ke-16 ini. Dia katakan, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Ini menunjukkan bahwa Raja Daud tidak mampu berjalan sendiri, tidak mampu untuk melaksanakan semua aktivitasnya sendiri. Dia merasa dia tidak mampu, dia tidak dapat berbuat sesuatu tanpa perlindungan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dia sebagai raja, dia harus menjaga keamanan dirinya. Tentunya ada juga beberapa yang tidak suka sama dia, tapi dia tidak memanggil pengawal-pengawalnya untuk melindungi dia secara mutlak, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Inilah yang sudah dialami oleh Raja Daud. Bagaimana pengalaman Raja Daud itu terhadap Tuhan, hingga dia dapat mengatakan, hanya Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Memang Bapak Ibu di surga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada satupun yang baik. Ya, yang baik hanya sementara, mungkin dengan maksud tertentu di balik kebaikannya itu. Raja Daud memiliki pengalaman yang luar biasa. Apalagi dia menjabat sebagai orang raja. Dia sudah tahu kira-kira gimana untuk mengendalikan pemerintahannya itu. Dia tidak bisa mengandalkan dengan pasukan, keamanannya, tentaranya yang melindungi dia. Karena dia tahu bahwa semuanya itu serba terbatas. Namun pada pagi hari ini, jikalau kita melihat di dalam Mazmur 16 ini, di sini Raja Daud sendiri mohon kepada Tuhan, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah Tuhan, lindungilah aku Tuhan, karena Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ungkapan yang begitu luar biasa, yang juga boleh menjadi ungkapan kita pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan kita,
dengan segala masalah kita, dengan segala kelemahan kita, kita harus sadar bahwa kita tak mampu berjalan sendiri. Jagalah aku ya Tuhan, karena tidak ada lain dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini satu pernyataan yang penuh dengan penyerahan. Dan jikalau kita memiliki iman yang seperti ini, ungkapan seperti ini, percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia selalu menjaga hidup saudara dan hidup saya. Sehingga di dalam hidup ini kita akan merasakan satu hidup yang penuh dengan ketenangan, hanya oleh kasih dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya mari kita baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun Raja Daud di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah hidup yang begitu sulit, di tengah-tengah auman padang belantara, ya, di hutan, di tengah-tengah binatang-binatang liar, binatang-binatang ganas, dia katakan apa? Aku tetap dikelilinginya, dilindunginya, diawasinya, aku dijaga sebagai biji mata Tuhan sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita yang tidak mampu berjalan sendiri ini, kita yang selalu hidup kita dirundung dengan segala permasalahan, terlebih dalam situasi saat ini, firman Tuhan ingin membawa kita kembali agar kita selalu ingat, mohon kepada Tuhan sebagaimana apa yang sudah diungkapkan oleh Raja Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Tuhan minta kita berlindung kepada Tuhan secara total, bukan kita berlindung kepada Tuhan saat kita menghadapi kesulitan. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Sebuah pujian, ya, mengungkapkan Tuhan melindungiku dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Itu kata-kata dari sebuah pujian yang sudah lama, yang saat ini sudah jarang terdengar lagi. Tapi pujian itu memiliki makna yang luar biasa. Baik senang maupun susah, Tuhan tetap menjaga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, ini ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya sampai jatuh di dalam dosa. Dijaga, bukan dijaga dari serangan dari luar saja, tapi juga dijaga hati dan pikiran kita, agar kita tidak berjalan di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Manusia seringkali, jikalau kita hidup di dalam berkat yang berkelimpahan, seringkali kita hidup dengan pengaruh teman-teman kita, pengaruh dunia yang ada. Seringkali kita hidup di luar kehendak Tuhan. Kita hidup tidak menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan minta kepada kita agar kita tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam segala perbuatan dan tindakan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam hidup kita, tetap takut akan Tuhan. Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang kedua 121 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu sempurna. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak akan lalai untuk menjaga kehidupan saudara dan kehidupan saya dalam sedetik pun. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan sudah ditetapkan untuk bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang singkat, yang sudah dapat membangunkan iman percaya kita kembali kepada Tuhan, sungguh hanya ucapan syukur kepadamu ya Tuhan yang dapat kami naikkan pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan betapa kasihnya, betapa cintanya Engkau terhadap kami, betapa cintanya Engkau terhadap anak-anakmu, orang-orang percaya, orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Tuhan, kami merasa tidak ada yang lain yang dapat memberikan pertolongan, tidak ada lain yang dapat menjaga hidupku secara sempurna selain Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini, karena Engkau begitu baik, Engkau yang selalu menjaga kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya tangan Tuhan. Firman-Mu yang sudah boleh memberikan kekuatan bagi kami, agar kami tetap ingat, tetap mempercayakan diri kami hanya kepadamu. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang dapat menjaga dan menolong selain Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh ditegarkan, hidup kami boleh disehatkan, jiwa kami boleh tetap berharap kepadamu, dan kami boleh tetap memuji-Mu karena Engkaulah penjaga kami yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi setiap langkah kehidupan kami di dalam kami memasuki semua aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.